Hukum pewarisan sifat. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bertemu lagi bersama saya Miss Dita dalam pembelajaran IPA. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video berikut ini ya. Setelah minggu lalu kita telah mempelajari tentang materi genetik, struktur DNA dan RNA, sifat dominan yang disimbolkan dengan huruf kapital dan sifat resesif yang disimbolkan dengan huruf kecil. Kali ini kita akan mempelajari tentang asal mula pewarisan sifat tersebut loh. Penelitian pertama tentang penurunan sifat dilakukan oleh Gregor Mendel, seorang pendeta dan juga ahli botani dari Austria. Mendel memulai meneliti tentang pewarisan sifat pada tahun 1856 dan mencatat hasil temuannya pada Natural Science Society of Bern, Austria pada tahun 1866. Mendel menggunakan kacang kapri sebagai objek penelitiannya karena kacang kapri memiliki ciri-ciri yang mudah dibedakan, dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah dilakukan penyerbukan silang, mempunyai daur hidup yang relatif pendek, dan menghasilkan keturunan dalam jumlah yang banyak. Mendel merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan teori penurunan sifat. Teorinya dikenal dengan hukum Mendel. Atas jasanya dalam bidang pewarisan sifat, beliau dijuluki sebagai bapak genetika loh. Tahukah kamu bagaimana penelitian Mendel sehingga dapat menghasilkan hukum pewarisan sifat? Mendel melakukan dua jenis persilangan. Yang pertama, menyilangkan kapri dengan satu sifat beda yang dikenal dengan persilangan monohibrida, dan yang kedua menyilangkan kapri dengan dua sifat beda yang dikenal dengan persilangan dihibrida. Berdasarkan hasil persilangan yang dilakukannya, Mendel mengemukakan rumusan yang disebut dengan hukum pertama Mendel, atau disebut juga hukum segregasi. Hukum segregasi menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alela atau variasi gen secara bebas dari diploid menjadi haploid. Misalnya genotipe suatu tanaman U besar U kecil, maka gamet yang dibentuk akan membawa gen U besar dan gen U kecil. Perhatikan bagan persilangan monohibrid berikut ini. Ketika bunga ungu disilangkan dengan bunga putih, di mana genotip dari bunga ungu U besar, dan genotip dari bunga putih U kecil, maka hasil persilangan terdapat 4 anakan, yaitu bunga ungu dengan genotip U besar, U kecil. Kemudian, hasil anakan tersebut saling disilangkan. Bunga ungu dengan bunga ungu yang memiliki genotip U besar U kecil disilangkan dengan U besar U kecil. Maka hasil persilangannya terdapat 4 bunga dengan genotip yang berbeda, yaitu U besar bunga ungu, U besar U kecil bunga ungu, U besar U kecil bunga ungu, dan U kecil bunga putih. Untuk memudahkanmu dalam menentukan kombinasi gen dari suatu persilangan, maka kamu juga dapat menggunakan tabel Punnett. Berikut ini adalah cara penggunaan tabel Punnett. Yang pertama, buatlah tabel kosong seperti di bawah ini. Yang kedua, jika gen induk jantan adalah U besar U kecil dan gen induk betina adalah U besar U kecil, maka berdasarkan hukum pemisahan, gen akan terpisah secara bebas pada saat pembentukan gamet. Gen U besar U kecil berpisah menjadi U besar dan U kecil. Kemudian pasangan gen U besar U kecil akan terpisah menjadi U besar dan U kecil. Gunakan baris pertama dari tabel untuk mengisi gen dari induk jantan dan kolom pertama dengan gen dari induk betina. Setiap kolom pada tabel diisi dengan huruf yang mewakili sifat dari gen induk. Biasanya ditulis dengan huruf Latin dalam bentuk kapital ataupun huruf kecil. Yang ketiga, silangkan setiap gen pada tabel. Kemudian tulis pasangan gen pada kolom yang sesuai. Gen hasil persilangan merupakan gen yang muncul pada keturunan yang dihasilkan. Maka perbandingan filial F2 pada persilangan ini bunga ungu dibanding bunga putih yaitu sebanyak 3:1. Hukum pemilihan bebas.
atau hukum dua Mendel. Segregasi suatu pasangan gen tidak bergantung kepada segregasi pasangan gen lainnya, sehingga di dalam gamet-gamet yang terbentuk akan terjadi pemilihan kombinasi gen-gen secara bebas. Secara langsung, segregasi ini terjadi pada persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid yaitu persilangan yang melibatkan pola pewarisan dua macam sifat seketika. Contohnya persilangan kacang kapri berbiji bulat berwarna kuning dengan kacang kapri berbiji kisut berwarna hijau. Kacang kapri berbiji bulat berwarna kuning disilangkan dengan kacang kapri berbiji kisut berwarna hijau. Kacang kapri berbiji bulat dan berwarna kuning memiliki genotipe B besar B besar, K besar K besar. Dan biji kisut berwarna hijau memiliki genotipe B kecil B kecil, K kecil K kecil. Tanaman yang bergenotipe B besar B besar, K besar K besar disegregasikan menjadi gamet B besar K besar. Selanjutnya, tanaman yang bergenotipe B kecil B kecil, K kecil K kecil disegregasikan menjadi B kecil K kecil. Gamet B besar K besar disilangkan dengan gamet B kecil K kecil menghasilkan anakan B besar B kecil K besar K kecil, yaitu biji bulat berwarna kuning. Hasil keturunan F1 disilangkan dengan sesamanya. B besar B kecil, K besar K kecil, ketika disegregasikan akan menghasilkan gamet B besar B kecil, K besar K kecil. Maka ketika disatukan menjadi B besar K besar, B kecil K besar, B besar K kecil, B kecil K kecil. Sama seperti persilangan monohibrid, kita dapat menggunakan tabel Punnett. Misalkan, gamet B besar K besar disilangkan dengan B besar K besar akan menghasilkan B besar B besar, K besar K besar atau biji bulat berwarna kuning. Contoh selanjutnya, gamet B kecil K besar disilangkan dengan B besar K besar akan menghasilkan B besar B kecil K besar atau biji bulat berwarna kuning. Begitu seterusnya sampai diperoleh anakan sebagai berikut. 9 berbiji bulat berwarna kuning, 3 berbiji bulat berwarna hijau, 3 berbiji kisut berwarna kuning, dan 1 berbiji kisut berwarna hijau. Bila kita perhatikan perbandingan genotipe berdasarkan tabel Punnett, kita akan menghasilkan 9 genotipe yang berbeda. Yang pertama B besar B besar K besar K besar 1, B besar B besar K besar K kecil sebanyak 2, B besar B kecil K besar sebanyak 2, B besar B kecil K besar K kecil sebanyak 4, B besar B besar K kecil sebanyak 1, B besar B kecil K kecil sebanyak 2, B kecil K besar sebanyak 1, B kecil K besar K kecil sebanyak 2, dan B kecil K kecil sebanyak 1. Nah, itu dulu materi kita untuk hari ini. Jika ada yang belum paham, boleh langsung ditanyakan kepada guru kelasnya ya. Tugas kita minggu ini, tuliskan perbedaan persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid secara lengkap. Jangan lupa dicatat dan dikerjakan ya. Tetap semangat belajar dan salam sehat.